Di dalam syariat Islam itu ditegaskan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. nisa. Jadi seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Kenapa seorang laki-laki ataupun seorang ayah, ya kan, itu menjadi pemimpin bagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, di Kalimantan, udah Kalimantan aja, di Jawa, ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di Papua, kami ucapkan semoga selalu sehat dan bisa beribadah secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz kita yang ada di depan ini, Ustadz Muhammad Kurdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Rizky, dan juga sahabat Mida yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di podcast Sahabat Mida ini kita kembali akan membahas edukasi-edukasi yang bersifat bersifat manfaat buat sahabat Mida sekalian. Pastinya kita akan mengangkat tema-tema yang cukup unik dan pastinya bermanfaat buat sahabat Mida. Untuk itu saya mengajak sahabat Mida sekalian, jangan lupa ya di subscribe dan juga di like, di komen, sama jangan lupa di share ke sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya agar manfaat di kanal YouTube ini bisa lebih bermanfaat. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita Ustadz Muhammad Kurdi, dan kita akan kenalan langsung dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Kurdi. Tafadhol Ustadz, kita kenalan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat udah sih ya? Alhamdulillah Ustadz, sedikit ngos-ngosan. Sedikit ngos-ngosan ya. Baik, tapi insya Allah tetap bugar dan semangat. Insya Allah, ya. amin. Karena tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Baik. Perkenalkan sahabat Mida sekalian yang belum kenal ya, mungkin saya ini adalah sahabatnya Ustadz Rizky. 2 tahun kita bersama-sama di Ma'had Ali An-Nuaimi. Masya Allah. Kuliah di sana ya, dan alhamdulillah setelah itu Ustadz Rizky mengabdi di Jakarta dan saya mengabdi di Papua sama dia. Masya Allah, beliau ini pengabdiannya sampai ke Papua sahabat. Masya Allah. Nama Muhammad Kurdi ya, asal dari Palembang, Sumatera Selatan. Terkenal dengan pempeknya ya. Iya betul. Mudah-mudahan sahabat Mida bisa mampir nih. Masya Allah tuh, langsung dikasih kode buat mampir ya. Nih. Baik, kalau di Palembang udah banyak. Belok kanan kiri semuanya ada. Pempek ya. Dan sekarang alhamdulillah menetap di Jakarta, mengajar di sebuah instansi pendidikan, yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di Yayasan Karisma Risalah. Dan alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun lebih ya. Masya Allah, udah 4 tahun ya Ustaz ya. Anak juga sudah 1 alhamdulillah. Istri masih 1 alhamdulillah. Insya Allah tetap terus dijaga, sambil terus membangun ya, agar keluarganya menjadi keluarga yang islami sesuai dengan tema kita hari ini. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz Kurdi, dan kami mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu hadir di sini dengan berbagai macam kesibukannya, tapi masih mau hadir di sini membersamai sahabat Mida sekalian. Kita ucapkan jazakumullah khairan Ustadz Kurdi. Baik, kita langsung masuk nih Ustadz ke bahasan kita hari ini. Jadi bahasan kita hari ini adalah bagaimana cara membangun keluarga yang islami. Pastinya tema ini cukup familiar, secara tema cukup umum, tapi kita akan membahas fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Seringkali terjadi konflik, seringkali terjadi ketidakharmonisan dalam berkeluarga. Kita pengen tahu ini landasannya apa, kan gitu Ustaz ya? Yang berujung perceraian. Berujung perceraian lalu merugikan semua pihak, merugikan pihak laki-laki, perempuan, dan yang terpenting yang terbesar adalah merugikan si anak, kan gitu Ustaz ya? Apakah itu atas dasar keluarga yang belum dibangun secara islami? Itu. Lalu bagaimana tips-tips persiapan kita untuk membangun keluarga yang islami ini? Baik yang baru akan mau menikah, berkeluarga ya, atau yang sudah berkeluarga, agar bisa lebih langgeng lagi, lebih sakinah, mawaddah, warahmah lagi. Betul, pastinya itu harus dilandasi dengan
bagaimana syariat mengajari kita. Maka dari itu kita hadirkan Ustadz Kurdi di sini untuk sedikit sharing kepada kita nih dari ilmu beliau yang cukup luas. Ya, kita ambil sedikit ya. Sebenarnya nggak luas-luas juga ya, beliau terlalu nambah-nambahin ya. Tapi ya intinya kita akan menyimak dari beliau yang sudah disiapkan ini, bagaimana cara kita untuk membangun agar keluarga yang kita akan bangun dan yang sedang kita bangun mungkin bisa lebih fokus lagi dan bisa lebih sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu kita persilahkan Ustadz Muhammad Kurdi. Fadhal Ustadz. Jazakumullah Ustadz Rizky. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sapa dulu sahabat Mida ya. Assalamualaikum sahabat Mida yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari timur Indonesia sampai barat Indonesia ya. Mudah-mudahan langkah dari Merauke sampai Sabang berarti ya kalau dari timur. Sabang sampai Merauke. Dari barat ke timur berarti kalau di Sabang. Oke. Iya. Ya mudah-mudahan langkahnya setiap detiknya terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Baik sahabat Mida yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang bagaimana caranya membangun keluarga yang Islami. Maka tentunya ini sangat penting sekali. Ketika kita mau membangun sebuah keluarga Islami, kita harus paham dulu sebenarnya konteks pernikahan itu bagaimana. Maka kalau kita pahami dari segi syariat kita, maka pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Berarti yang harus kita rawat, kita jaga, kita perbaiki, jangan sampai kita keluar dari rel ya dan koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah paham dengan konsep dan tujuan itu, maka insya Allah kita akan terus diberikan petunjuk oleh Allah sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Maka sahabat Mida harus fahami dulu nih, baik yang sudah berkeluarga maupun yang akan berkeluarga, itu kita harus paham dengan konsep daripada kekeluargaan dalam Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga keluarga. Ya. Dalilnya adalah surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ini yang ditunjuk, yang diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang beriman, yang merasa hatinya itu terketuk ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil. Gitu ya. Qu anfusakum. Jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian. Wa ahlikum, dan juga keluarga kalian. Dari apa? Naru waquduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari apa? Dari api neraka yang bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan juga batu. Maka ini kalau misalnya sebagai seorang muslim kita membaca ayat ini, tentunya kita harus paham dan berpikir, bertafakkur ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga diri kita dulu nih. Sebelum kita punya keluarga, kita punya istri, punya anak, Allah memerintahkan untuk menjaga diri kita. Agar tetap terus berada di dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita keluar ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Setelah diri kita mampu, kita faham dengan ayat ini dan kita masukkan dalam diri kita bahwasannya kita harus jaga nih diri kita dari api neraka. Kalau dari zaman yang serba canggih dan modern ini, kita jaga diri kita dari pergaulan-pergaulan yang sangat luar biasa bebas dan juga itu keluar dari koridor-koridor dan syariat-syariat Islam. Maka harus kita jauhi hal-hal tersebut. Artinya zaman sekarang ini sangat berpotensi sekali kita terjerumus berbuat dosa. Nah, itu dia makanya. Makanya penting sekali kita tuh untuk menjaga diri kita ya, Ustaz. Sebelum kita menjaga yang lain-lain, Allah sudah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita, Ustaz.
Lebih-lebih nanti kalau kita sudah berkeluarga, suruh juga jaga keluarga kita saja. Nauzubillah. Jangan sampai nanti malah menjadi bagian dari bahan bakar api neraka itu sendiri. Makanya jangan sampai anak dan keluarga kita, bahkan harta kita menjadi fitnah. Fitnah artinya fitnah di dunia, maka kita fokus aja tuh sama dunia. Nah itu dia. Ya kan? Dan kemudian kita lupa dengan akhiratnya. Kita lupa dengan kebutuhan akhirat anak-anak kita, kebutuhan akhirat istri-istri kita yang nanti kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Makanya kalau kita baca tentang ayat ini, maka langsung kita teringat kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi kullukum ra'in. Setiap kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kita ini akan diminta an ra'iyatihi. Apa yang kita mimpin di dunia ini, baik diri kita, baik itu istri kita, anak kita, masyarakat kita, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali ya, sahabat Midas sekalian, bagaimana caranya kita harus konsep ini, pemikiran ini, ayat ini ya, kita harus benar-benar tadabburi sehingga masuk ke dalam sanubari kita semuanya, bahwasanya kita harus paham hidup kita tujuannya bukan untuk dunia ini saja, tetapi adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, kita lanjut saja ya. Lanjut, Baik. Kalau tadi dari dalil Al-Qur'annya, kita sekarang lanjut kepada hadisnya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita teringat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan itu terlahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka tergantung bagaimana orang tuanya itu. Apakah dia mau jadikan anaknya itu anak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanahnya, dekat dengan Al-Quran, kemudian bahkan bisa menjadi hafizul Quran, maka itu sangat luar biasa sekali. Betul. Tapi kalau fitrahnya kelahiran seorang anak tadi kita tidak maknai, atau kita tidak syukuri, atau kita tidak tadaburi, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, maka anak yang terlahir dari mungkin rahim seorang ibu ataupun perempuan yang sudah kita nikahi, yang tadi dilahirkan secara suci itu ya, itu akan menjadi malapetaka bagi kita ya. Malapetaka dalam arti anak yang tadinya suci, karena kita sibuk, orang ayahnya sibuk bekerja, ibunya juga sibuk bekerja, akhirnya anaknya pendidikannya terbengkalai, jauh dari agamanya tidak difikirkan, akhlak Islami, adab kepada orang tua, adab kepada orang lain, dan juga adab-adab yang lainnya itu tidak diperhatikan. Maka itu sangat merugikan sekali bagi orang tua yang nanti mereka ketika masuk ke dalam usia senja, mereka dapati, ya Allah, anakku kok menyesal gini, di akhir ya. Menyesal sekali. Jadi padahal kita sudah nggak mampu untuk berwudu, ya kan, mengangkat kita untuk berwudu aja kok nggak mau, gitu kan. Misalnya berbakti mengunjungi orang tua sebulan sekali aja kok susah, gitu kan, karena terlalu sibuk dengan urusan dunianya. Kalau misalnya anak-anak itu kita sudah didik, kita jaga dengan baik, ya kan, kita didik agamanya, bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana adab-adabnya, bagaimana akhlak-akhlaknya, maka insya Allah di usia senja kita akan bahagia. Kita meninggalkan anak kita juga kita dalam keadaan bahagia karena mendapati mereka dengan akhlak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Betul. Bahkan dikatakan bahwasanya anak itu kan investasi dunia akhirat kita, gitu ya. Betul sekali. Ketika kita nanti sudah meninggal, sudah menghadap Allah, salah satu pahala yang terus mengalir nanti ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, itu kan ya anak yang kita tinggalkan, dan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, sahabat. Betul sekali. Masya Allah. Jadi ketika menjadi anak yang soleh soleha, berbuat baik, menjadi amal kan, maka itu akan menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Betul. Dan juga doa yang setiap hari, setiap sholat dipanjatkan, maka itu akan menjadi tangkisan-tangkisan, ya kan. Kalau misalnya orang tuanya itu masih banyak hal-hal yang kurang sempurna dalam ibadahnya,
ya Masya Allah, itu akan menjadi pelindung bagi orang tuanya yang nanti di alam barzakh. Masya Allah, Masya Allah. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kita harus jaga kesucian anak tersebut, jangan sampai pindah, ya kan? Pindah ke dalam koridor yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap kita maknai dan kita jaga. Ini khusus untuk anak kita ya. Seperti itu. Jangankan ke anak kita, sama diri kita juga seperti itu. Istri kita juga seperti kita itu. fokus anak, tapi kalau konteks hadis ini kan memang ke anak ya, Ustaz ya. betul. Tapi penting juga kita menjaga diri kita, Ustaz ya. Betul sekali. Betul. Nah, ini kita ketika sudah masuk ke dalam bab keluarga, maka jangan sampai kita salah persepsi, ya kan? Siapakah pemimpin dalam keluarga? Maka di dalam syariat Islam itu ditegaskan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alan nisa. Jadi seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Kenapa seorang laki-laki ataupun seorang ayah, ya kan, itu menjadi pemimpin bagi keluarganya? Karena memang tanggung jawabnya itu di tangan atau diemban oleh ayah tersebut. Ketika seorang ayah itu bekerja pagi, mungkin ya berangkat, kemudian siang juga masih bekerja, sore bekerja, baru pulang, mungkin malam dilanjut lagi, ya kan? Bekerja dalam arti apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika memiliki seorang istri dan juga anak, setiap tindak dan tanduk dari seorang istri maupun anak itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika istri dan anaknya itu berbuat baik, maka alhamdulillah. Suami karena mengarahkannya untuk ibadah tepat waktu, misalnya anaknya kepada istrinya ya diperintahkan untuk ibadah tepat waktu, kemudian istri juga mengajarkan kepada anak untuk mengikuti perintah ayahnya, perintah agamanya ya, untuk ibadah tepat waktu, maka insya Allah akan mendapatkan pahala juga. Betul. Tetapi ketika istri dan juga anak itu berbuat dosa, suami juga akan mendapatkan dosanya. Itu yang berat itu ya. Jadi kalau si anak dan istri salah, betul, suami ikut menanggung dosa tersebut ya, Ustaz ya. Betul sekali. Karena tadi laki-laki sebagai pemimpin. Betul. Masya Allah. Makanya kita teringat kalam-kalam ataupun perkataan-perkataan hikmah dari seorang sufi mengatakan bahwasanya kalau menjadi seorang anak perempuan ya kan, coba deh ketika kita itu sebagai anak perempuan, kemudian kita tidak mau pakai jilbab atau tidak mau menutup hijab, ketika orang tua kita atau ayah kita itu sedang tidur, suruh tatap tuh wajah ayahnya. Rela nggak nanti wajah ayahnya, tubuh ayahnya itu dibakar api neraka gara-gara kita tidak mau berhijab. Oh, itu ada tuturan seperti itu. Oh, kalam hikmah. Ya, jadi karena memang karena seorang ayah itu akan menanggung dosa anaknya juga dosa istrinya, seperti itu. Manakala sang anak mungkin belum mau mentaati syariat. Betul. Syariat Allah ya. Betul gitu sekali. ya, Masya Allah. Maka penting sekali. Jadi seorang suami itu adalah pemimpin. Bagi keluarganya. Dari berbagai seluruh aspek yang ada dalam kehidupan sehari-hari, itu suami harus tetap memimpin. Maka penting bagi kaum laki-laki untuk mempersiapkan diri, Ustaz ya. Betul sekali. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan, itu kita harus paham, ternyata kita itu adalah seorang pemimpin. Nanti kita itu akan memimpin seorang istri. Kita harus mendidiknya, mengajari mereka, ya kan? Nanti kalau sudah punya anak berarti tambah lagi satu amanah, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita paham dengan konsep ini, maka kita akan fokus terus bagaimana caranya keluarga kita itu tumbuh, berkembang, ya kan? Berkembang dalam arti berkembang biak juga ya. Anak dari satu, ya kan, bisa jadi 2, 3 misalnya. Tumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi jangan sampai keluar dari konsep. Betul. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita cuma paham sebagai seorang suami, kerja
dapat gajian kasih istri, kerja dapat gajian kasih istri. Nggak sesimpel itu saat Iya, ya. nggak sesimpel itu. Jadi mereka harus kita bimbing, kita arahkan dan kita didik untuk terus dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini jadi kalau diri kita udah siap nih. Nah, mau, jadi kalau laki-lakinya udah siap, mau memimpin sebuah keluarga nih kriteria yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jadi kalau wasallam. laki-lakinya udah siap, nah ini sekarang mencari Mencari ataupun memilih pasangan hidup. Iya, betul. Maka ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat bidan yang dirahmati oleh Allah, kita di dalam Islam itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memilih seorang istri yang baik itu bagaimana. Nah, gimana tuh satu? Nah, ini penting ini. Penting sekali Buat ya. yang Hadis ini sangat Masih populer proses. sekali ya, populer sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tunkahul mar'ah li arba'. Ya. Jadi seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Nah, apa tuh satu? Yang pertama adalah 5 liha. Tapi ini relatif. Oke. 5 liha. Kenapa harta duluan? Dilihat wanita untuk dinikahi itu harta. Harta itu sesuatu yang relatif. Harta banyak misalnya. Tapi kalau misalnya itu harta sebanyak apapun itu, kalau misalnya kita jalankan atau kita berjalan ke dalam hal-hal yang tidak berkah, maka dalam hitungan detik harta ini bisa habis. Bisa habis, betul. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita Menjadikan terlihat itu nomor mater satu, ya. iya. Jadikan itu hal yang nomor satu, itu tidak ya. Nanti ada kita lanjutkan deh. Oke. Kemudian yang kedua wali hasabiha. Nasabnya baik. Misalnya anak, ini anak ayahnya, anaknya Ustadz Fulan, ya kan? Ini ayahnya luar biasa alim, punya anak perempuan yang soleha, ya kan? Wah, ini Walaupun bukan anak ustadz, minimal orang tuanya itu ya taat lah ya beribadah betul. ya. Jadi Muslim, gambar nggak muslimah. mesti Ustadz ya. Iya. Jadi istilahnya itu adalah keturunannya adalah keturunan orang yang baik-baik, ya kan, akhlaknya baik gitu. Kemudian yang ketiga, tapi itu juga relatif ya. Ada juga yang mungkin keluar dari keluarga yang mungkin baru masuk Islam, tetapi dia sungguh-sungguh Betul. dalam keagamaannya. Maka Mungkin itu saja juga itu ya, bagus, Ustadz ya. gitu. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, cantiknya. Nah, dia lebih relatif lagi nih. Lebih relatif lagi. Cantik versi Ustadz sama cantik versi saya beda mungkin sekali, ya. ya kan? Iya. Cantik versi saya mungkin yang hitam-hitam manis gitu kan. Kalau versi antum mungkin yang gimana tuh? Yang putih ya kan, harus yang tinggi, yang ya itu ya relatif. Lah ya. Sesuatu hal yang relatif. Masing-masing punya tata ukuran berbeda ya, Ustadz Ya, ya. berbeda-beda semuanya. Oke. Setiap mata diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hal tersebut. Tiga hal ini itu sesuatu yang berbeda-beda. Maka ini fitrah dari Allah yang harus kita jaga. Nah, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan 3 hal ini. Tapi katanya 4 tadi. Nah, yang terakhir. Nah, apa nih? Kemudian yang terakhir itu adalah walidiniha. Yang paling terakhir itu adalah agamanya. Nggak cukup sampai di sini. Kata Nabi Muhammad, fadfar bidzatid din taribat yada. Maka pilihlah yang agamanya baik. Maka kamu akan bahagia. Oke. Atau menjadi orang yang beruntung. Artinya ada penekanan dari Rasulullah dari hadis penekanan ini. dari Nabi Muhammad. Kalau kita pilih dari 4 itu yang versi dinnya atau faktor agamanya, insya Allah itu akan lebih membahagiakan kita. Betul sekali. Maka agama itu sangat penting sekali, sahabat mida yang dirahmati oleh Allah. Kalau misalnya kita hanya memandang, hartanya banyak, cantik, kemudian Keluarga nasabnya juga bagus, baik, iya. tetapi agamanya nol misalnya, wah itu kita masih punya PR nanti, PR yang sangat luar biasa. Harus mendidiknya terlebih dahulu bagaimana sholatnya, bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian nanti juga kita harus mengarahkan sang istri untuk terus belajar, agar nanti ketika kita punya anak, itu gantian istri, ya kan, yang harus menularkan apa-apa yang sudah kita dapatkan dan kita arahkan kepada anak kita, seperti itu. Berarti ini juga jadi PR buat para kaum hawa ya, Ustadz ya. Betul sekali. Untuk mempersiapkan diri agar bisa menjadi
pilihan para kaum Adam ya, untuk meningkatkan dari aspek agamanya Ustaz ya. Maka agama itu penting sekali saat Betul, Rizky, ya. betul. Jadi di zaman sekarang ini kita lihat bahwasanya sepertinya agama itu sudah dipandang sebelah mata bagi kaum muslimin itu sendiri ya. Maka kata Nabi Muhammad kan memang nanti di akhir zaman itu agama Islam itu kan nampak aneh ya kan? Di mata kaum muslimin itu sendiri. Maka sebenarnya kita kalau kita lihat fenomena kita di negara kita, bahkan di lingkungan kita, itu orang sudah terbiasa mungkin buka aurat, dia sudah biasa mungkin berbuat hal-hal yang sebenarnya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap melakukannya. Tidak taat kepada syariat-syariat Islam. Yang mudah-mudahan kita ya terjauh dari hal-hal itu ya, Ustaz ya. Sahabat Mida Betul. tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Amin ya taala. rabbal alamin. Ya kan tetap diberikan petunjuk sehingga kita tetap terus berada di koridor yang diridhoi oleh Allah. Amin ya Seperti rabbal itu, alamin. ya. Maka ini penting sekali. Betul. Dari 4 hal yang tadi Nabi Muhammad isyaratkan, fadhfar bidzatid din. Pilihlah yang agamanya bagus. Taribat yadak. Sahabat Mida akan beruntung nanti. Masya Allah. Ya. Gitu ya. Siap, Akan beruntung insya sekali. Allah. Ya. Dan juga ini kan sebenarnya hadis ini untuk kaum laki-laki. Ya kan? Ketika mau memilih seorang Perempuan. istri, ya kan? Maka ini jadi juga pelajaran bagi kaum akhwat, sahabat Mida yang akhwat sekalian ya. Ini juga perlu diperhatikan, ya kan? Harta itu tidak selamanya banyak, Betul. ya kan? Kemudian kecantikan itu juga sama, ya kan? Ketika kita nanti menua dengan terus bertambahnya usia itu juga akan berkurang, ya kan? Nasab juga kalau misalnya kita agamanya tidak bagus bisa jadi sebenarnya nasab kita itu adalah keturunan dari orang-orang yang baik, ya kan? Tapi karena kita tidak dibekali agama yang baik, sehingga kita berjalan di sesuatu hal yang tidak diridhoi. Maka naudzubillah sama naudzubillah. Maka penting sekali bagi seorang perempuan ataupun seorang keluarga, sebuah keluarga yang memiliki anak perempuan harus ditanamkan yang namanya agama. Betul. Karena Din tadi ya, iya. agama ya. Karena nanti dari rahimnya lah akan lahir generasi-generasi Islam, baik itu yang soleh maupun yang solehah. Masya Allah. Itu dari rahim-rahim mereka seperti itu. Ini tadi ya anjuran kita dalam proses memilih. Setelah suami tahu, laki-laki itu tahu bahwasanya dia adalah seorang pemimpin, lalu dia juga harus faham bagaimana cara memilih seorang pasangan gitu saja ya. Oke. Jadi jangan sampai kita merugi ya. Oke. Salah milih pasangan hidup. Kenapa yang baik agamanya? Nah sekarang ini Zat, kalau misalnya kita baca di dalam Al-Quran banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita ambil pelajarannya. Salah satunya agar mengerucut kepada permasalahan kita itu masih di surat At-Tahrim ayat 9, 10 dan 11. 11. Nah ini kotak-kotak solih plus solihan. Nah, ini gimana? Ini kayak matematika aja ini ya. Ini ada matematikanya ya. Gimana tuh Ustaz? Nah ini adalah gambaran yang kita ambil daripada surat At-Tahrim ayat 9, 10 dan 11 ya. Baik, sekarang yang pertama ayat 9. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ya kan? Allah memberikan perumpamaan seorang perempuan ya kan? Yang kafir, yang menutup dirinya untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Nuh dan Nabi Lut sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah istri mereka. Yaitu contoh seorang perempuan yang kafir itu di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ini ayat 9 dijelaskan istrinya Nabi Nuh sama istrinya Nabi Lut. Tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya kan? Padahal suaminya adalah seorang nabi. Ya kan? Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan anaknya Nabi Nuh? Ketika diajak, ya bunayyarkam ma'ana. Hai, anakku sini, naik sama bapak sini, naik perahu ya kan? Sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, Pak. Saya naik aja ke gunung. Enggak mungkin nanti banjir ini nyampe ke gunung. Maka naudzubillah. Kan'an, anaknya Nabi Nuh, karena istrinya adalah seorang perempuan yang ghairu salihah, ya kan? Hanya beberapa orang saja yang ikut. Istrinya enggak mau ikut. Anaknya pun juga nggak ikut.
anaknya Nabi Nuh. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita itu memilih pasangan hidup yang istilahnya tidak mau taat ya. Tidak masuk kriteria dalam yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu ya. Jadi ketika kita orang laki-laki yang saleh kemudian mendapatkan istri yang salehah, insya Allah juga akan melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah. Banyak sekali. Ada Nabi Muhammad, ya kan, lahirlah dengan Khadijatul Kubra, seorang perempuan yang luar biasa, Fatimah, ya kan, yang kemudian menikah juga dengan Sayyidina Ali. Oh, ini yang soleh dan soleh ya, Ya, soleh dan soleha ya. Poin yang ini ya. Betul sekali. Jadi poinnya itu harus soleh dan soleha. Tapi kalau kita soleh, kemudian istri kita ghairu soleha, itu masih tanda tanya. Kayak kisahnya tadi Nabi Lut dan Nabi Nuh ya. Ya, betul sekali. Ya. Jadi ketika suaminya soleh, bahkan sekelas Nabi pun, ketika istrinya itu dia tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka anaknya pun juga, naudzubillah, mungkin bisa jadi apakah menjadi anak yang soleh ataupun juga menjadi anak yang ghairu soleh, seperti itu. Tapi ada lagi cerita, Ustaz. Ya kan? Yang suaminya ghairu soleh, tapi istrinya solehah, itu banyak juga terlahir anak-anak yang soleh dan solehah. Seperti itu. Ada juga ceritanya Aisyah. Asiyah atau Aisyah, istrinya Fir'aun. Asiyah ya. Jadi di ayat yang 10 itu lanjutan dari ayat yang tadi, ya kan? Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seorang wanita yang beriman itu adalah istrinya Fir'aun. Yang mana Fir'aun ini adalah orang yang paling kafir ya. Mengaku dirinya Tuhan sebagai seorang Tuhan, ya kan? Tetapi istrinya Asiyah itu adalah orang yang seorang istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat luar biasa sekali, sampai dibunuh oleh Fir'aun pun dia tetap berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kasus ini ketika si suaminya nggak solih tapi istrinya solihah, itu bisa jadi anak-anak dan keturunannya akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena memang ibu itu adalah madrasah yang sangat luar biasa bagi sekolahnya, madrasatul ula ya. Iya, betul sekali. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita tidak memperhatikan agama ketika mau membangun sebuah keluarga. Harus keluarga yang akan kita bangun itu betul. Agamanya harus sudah mantap lah. Terkualifikasi ya. Ya, betul sekali. Masya Allah. Insya Allah kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW akan ada kejayaan dan keberkahan di dalamnya ya. Masya Allah. Gitu. Selanjutnya Ustaz ya. Baik. Kalau kita sudah menikah, ya kan, tadi kan kita sudah paham laki-laki itu konsepnya itu adalah sebagai pemimpin, harus memilih perempuan yang saleh, ya kan, untuk dijadikan istri kita. Kita sekarang fokus dengan tujuan kita. Jadi ini yang banyak dilupakan, Ustaz. Ketika sudah menikah itu ya udah. Menikah misalnya punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, beli rumah, beli mobil, lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan tujuan utama kita. Itu gitu dia. Jadi kita memang itu kita jalani, ya kan? Kalau misalnya kita tujuannya itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dunia tadi itu kecil. Contoh saja, Ustaz. Kalau misalnya kita berpatokan ke sini ya, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika kita berkeluarga, tetap kita harus pegang teguh apa-apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan disunnahkan Rasulullah gitu, Ustaz. Betul sekali, Ustaz. Kalau misalnya kita paham tentang agama, koridor dunia itu kecil. Akhirat itu sangat luas dan luar biasa. Kalau misalnya kita dengan fenomena yang kita hadapi saat ini misalnya ya,
Banyak orang kan mikir bagaimana membangun rumah, bagaimana punya mobil satu, bagaimana punya mobil dua, bagaimana perusahaan berkembang dan lain sebagainya. Itu urusan dunia yang kecil. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya kita paham agama, ya kan, kita cukup paham dengan salat fajar. Apa kata Nabi Muhammad SAW mengenai salat fajar? Apa itu, Ustaz? Ya, Rak'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma Fiha. ya kan? 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat fajar itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Maka sangat luar biasa sekali. Maka kalau misalnya kita faham dengan agama ini, dunia itu bukan tujuan kita. Kalaupun kita punya tujuan dengan dunia ini, itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan. Gitu kan? Jadi bukan karena usaha kita, ya kan, terlalu berpikir bahwasanya kita ini kuat, kita ini cerdas, pintar sebagaimana, itu Allah sebenarnya kan yang menentukan. Betul. Jadi itu kecil sekali. Kita fokus dengan sini. Jadi jangan sampai ketika kita sudah membangun keluarga, kita keluar dari koridor tadi. Kita keluar dari Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, ya kan? Kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita tidak hadir ke majelis-majelis ilmu. Kita tidak upgrade pengetahuan agama kita, ya kan? Maka kita merugi sekali. Bisa jadi dunia saja yang kita dapat. Nanti di akhirat ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hasil kita nol. Nggak ada dapat apa-apa malah saat ya. Karena tujuan kita dunia aja, San. Iya. Gitu, ya. Baik, Tapi pada intinya tadi kita perlu berpegang teguh sama Al-Quran dan apa yang diajarkan. Intinya sambil kita belajar membaca, sambil kita belajar memahaminya, ya Ustaz ya, sampai ke tahap pengamalannya gitu Ustaz ya. Maka majelis ilmu itu kan luar biasa. Sekarang sudah sangat mudah sekali kita dapat. Saya sangat respect, malah kadang suami istri hadir di majelis ilmu yang sama. Kadang ada yang seperti itu Ustaz ya. Betul sekali. Masya Allah, perjuangan di dalam untuk memperbaiki diri secara bersama ya, karena mungkin menyadari sesama mereka sama-sama kurang, lalu sama-sama meningkatkan. Itu kan Masya Allah, so sweet banget gitu ya. Dan fenomena yang kita dapat sekarang, sahabat Mida yang dirahmati oleh Allah, itu banyak orang yang seperti itu, ya kan, suami istri datang ke majelis, itu mereka karena menyesal. Belajarnya itu udah dalam usia yang senja. Nah itu juga coba ada dalam juga usia kayak yang gitu. muda, gitu kan, ya kan? Jadi banyak juga yang menyesal seperti itu. Kenapa nggak dari dulu? Gitu Betul, kan? betul. Tapi tetap tidak ada kata terlambat untuk mau memperbaiki diri Ustaz ya. Iya. Insya Allah. Oke, Ustaz, lanjut Ustaz. Nah, bagaimana caranya membangun keluarga yang Islami? Ini sebenarnya kata-katanya yang saya buat ini hanya simpel saja, gambaran saja. Agar kita memahami bagaimana kita itu bisa membangun keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita paham dengan ini, ya, suami jadi tauladan yang baik untuk istri dan anaknya, udah selesai itu Ustaz. Jadi tauladan yang baik untuk istri dan anaknya dalam hal apa? Nah itu yang kadang masih jadi pertanyaan itu. Ya. Kadang malah saya sudah menjadi tauladan menurut dia saja gitu Ustaz ya. Tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan ya gitu. Betul, ya kan? Jadi tauladan yang baik itu ya berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu akan dilihat oleh istri dan anak kita. Betul. Kalau misalnya kelihatan sesuatu yang baik yang kita tanamkan, yang kita perlihatkan, yang kita tuntunkan, yang kita arahkan kepada anak dan istri kita, insya Allah juga akan menjadi hal-hal yang baik. Akan menjadi tabiat yang baik dalam keluarga tersebut, gitu kan. Kalau misalnya suami, ya kan, dia menjadi tauladan yang baik untuk istri dan anaknya. Ibadahnya diperhatikan, Ustaz. Betul. Sholatnya, istrinya harus tepat waktu. Nggak boleh diolor-olor, gitu kan. Betul. Nah itu biasanya penyakitnya perempuan itu biasanya, menunda-nunda gitu ya, nanti. Kemudian tilawahnya bagaimana? Tilawah wajibnya ataupun yang sunnahnya. Betul. Kadang kita juga menanamkan kamu harus semalam itu jangan sampai terlewat Al-Waqi'ah, jangan sampai terlewat surat Yasin, jangan sampai terlewat surat Al-Mulk, gitu kan. Kita kadang memberikan ajaran tersebut kepada istri-istri kita agar mengundang berkah dalam keluarga tersebut, ya kan. Bayangkan kalau dalam sebuah keluarga nggak pernah di dalamnya dibacakan Al-Quran sama sekali. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya. La taj'alu buyutakum kal kubur ya. Jadi jangan sampai rumah kita itu dijadikannya
sebagai kuburan gitu ya. Karena kenapa? Nggak pernah dibacakan di dalamnya itu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah Mungkin itu Ustaz, mungkin bukan baca Quran tapi TV yang nggak mati 24 jam gitu. itu juga sama Ustaz ya. Kemudian akhlaknya, akhlak akhlaknya. istri, akhlak di rumah, akhlak di luar rumah, ya kan itu harus diperhatikan. Kita ajarkan, kita didik, kita arahkan. Terutama anak, ya kan? Nih anak nih. Jadi kadang orang tua ketika dia nggak paham tentang apa namanya ataupun belum terketuk hatinya untuk melaksanakan syariat tersebut, itu membiarkan saja anaknya keluar rumah tanpa berhijab ataupun keluar rumah pakai celana pendek yang harusnya itu ditutup, ya kan? Karena itu adalah tuntunan syariat Islam. Karena itu Betul. sangat apa namanya mengundang rahmat insya Allah bagi Dan keluarga suami sebagai selain menjadi tauladan yang baik, dia juga punya apa namanya, punya kekuasaan, punya otoritas untuk menjaga ya anggota keluarganya agar ada pada koridor yang di kotak biru ini tersebut. saja Ya, ya. betul. Jadi ini semuanya bisa terselesaikan kalau misalnya sang suami Sudah itu menjadi faham dengan tujuan. Terus yang kedua, buka dialog antara suami dan istri untuk mengarahkan agar tujuan hidup kita ini, hidup kebiasaan kita sehari-hari itu seperti ini nih. Karena ini ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti ini karena ini dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ustaz. Jadi suami harus menjadi Saya suri tauladan yang terbaik. jadi terketuk ini untuk memperbaiki lagi, lebih memperbaiki diri saya ini. Baik. Selanjutnya, Ustaz. Nah, Jadi kalau misalnya suami itu dia sudah bisa menjadi tauladan yang baik untuk istri dan anaknya, ditularkan. Jadi kepada istrinya, salatnya bagaimana, tilawahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, cara berbakainya bagaimana, itu juga harus ditularkan. Kalau yang tadi itu suami harus bisa melaksanakan itu, salatnya tepat waktu, ya kan, akhlaknya yang baik, perkataannya yang baik, ya kan. Semua tindak dan tanduknya itu akan ditiru oleh anak-anaknya, oleh istri-istrinya ya. Jadi setelah itu diingatkan kepada istri dan juga anak untuk terus berada dalam hal tersebut, ya kan? Masya Allah. Jadi udah, kalau misalnya kita bahas ini satu persatu semuanya luas sekali. Betul. Cukup kita paham aja Iya. bahwasanya suami itu harus mendidik istri dan anaknya dari semua aspek. Betul. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Agar apa? Agar keluarga kita itu benar-benar menjadi keluarga yang islami, Betul, yang diridhoi oleh Allah, terus mendapatkan petunjuk dan insya Allah dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai Artinya umat Islam. poin-poin ini akan menjadi tameng ya Sat ya, untuk meminimalisir terjadinya konflik di dalam keluarga ya Betul Sat ya. sekali. Akan menjadi penawar agar tidak terjadi percekcokan ya. Jika sholatnya benar, tilawahnya dijaga, akhlaknya juga sama-sama saling menjaga ya Sat ya. Lalu berpakaiannya juga saling menjunjung adab dan perilaku yang baik. Insya Allah kasus-kasus yang sekarang lagi berseliweran di masyarakat itu dikit-dikit cerai, dikit-dikit problem itu bisa Ya, terminimalisir dengan adanya ini. Masya Allah. Jadi insya Allah kalau misalnya kita fokus dengan hal-hal tersebut ketika kita sudah berkeluarga, insya Allah kita akan, ya itu tadi, diridhoi oleh Allah Subhanahu Amin ya wa Rabbal ta'ala. Alamin. Mungkin cukup ya Ustaz Rizky. dan Alhamdulillah, sahabat Masya Allah, ini saya jadi terserahkan ini. Udah siang, cerah, denger ceramahnya Ustaz Kurdi makin cerah lagi nih saya ini hari ini. Tapi ala kulli hal Ustaz, ini sangat bermanfaat buat kita semua ya Ustaz ya. Terima kasih kita ucapkan pada Ustaz Kurdi. Tadi saya yakin ini akan menjadi poin yang sangat penting ya buat sahabat Mida semua, baik yang mau membangun keluarga ataupun yang sudah sedang dalam proses membangun keluarga ya, sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga. Semoga ini bisa menjadi ilmu dan juga bekal buat kita semua, dan itu akan menjadi bagian dari amal jariah juga nih buat Ustadz Kurdi, karena insya Allah dakwah di media sosial ini tidak akan ada habisnya. Karena rekam jejak digitalnya akan terus ada, dan insya Allah akan terus bisa kami share jejaring-jejaring kita, dan nanti bisa menghadirkan manfaat lebih luas insya Allah ta'ala. Terakhir Ustadz Kurdi, mungkin closing statement. Nah, closing statement dari materi kita hari ini buat sahabat Mida semua, dari apa yang sudah kita bahas ini, berikan tolong closing statement sebagai penutup kita hari ini, Ustadz Fadl. Baik.
Saya ucapkan yang pertama jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya untuk Amin. saya pribadi Insyaallah dan sangat-sangat kita bermanfaat semuanya. Ustaz. Terus yang kedua, jadi membangun keluarga Islami itu sekarang sepertinya sudah sangat-sangat tidak terlalu diminati ya, ataupun kita memandangnya itu sebelah mata. Kita sebagai seorang Islam tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap fokus menjaga fitrah kita sebagai seorang Islam agar diri kita, keluarga kita itu bisa dan terus berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Kita keluar dari surga, kita juga harus kembali lagi nanti ke surga. Masya Gitu kan? Allah. Nabi Adam diciptakan, kemudian diberikan kenikmatan di dalam surga yang luar biasa. Karena di belakang itu juga Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan skenario. Skenario-nya siapa? Yaitu syayatin atau syaitan, ya kan? Nabi Adam tergoda dengan bisikan syaitan, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan kemudian lahirlah kita sampai saat ini. Jadi jangan sampai kita salah pulang ya kan? Karena keluar dari koridor yang sudah Allah tetapkan. Mudah-mudahan kita dan juga sahabat bidah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah untuk terus dekat dengannya. Kita dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, didekatkan dengan Al-Quran, ya, baik dari kita maupun anak-anak kita dan keluarga kita. Dan yang paling penting, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia yang sekarang ini serba luar biasa. Masya Allah. Bahkan setiap jengkal ataupun beberapa jengkal dari kita, fitnah-fitnah tersebut sudah berseliweran Di ya. mana-mana. Masya Allah. Mungkin Artinya kita jangan sampai salah kembali. Ya, Kita keluar dari surga seperti yang dikisahkan Nabi Adam tadi, kembalinya juga harus ke surga. Jangan sampai keluarnya dari surga, baliknya ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Baik, itu closing statement dari Ustadz Kurdi. Semoga bermanfaat, Ustadz. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Sudah menyempatkan waktu ke sini dengan berbagai macam masyakoh ya, dengan halang rintang yang ada. Tapi ala kulli hal, ya semoga itu menjadi pemberat amalan kebaikan Ustadz. Amin ya Rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat media semua ya. Terus dukung kanal YouTube kami dan khususnya kanal YouTube edukasi kami agar bisa lebih memberikan pemaparan dan juga penyajian yang lebih maksimal lagi dengan cara subscribe ya. Subscribe itu gratis ya. Jadi ayo di subscribe banyak-banyak dan juga di like. Dan juga di komen kalau ada masukan, ada pertanyaan ya. Mungkin belum sempat bertanya di forum ini, boleh ramaikan kolom komentar Ustadz Kurdi misalkan gimana. Nanti kita akan sampaikan ke Ustadz Kurdi, atau Ustadz Kurdi nanti mantau di kolom komentar ya Ustadz kalau sudah publis nanti. Siap insyaallah. Ya. Ya, baik, terima kasih sahabat media sekalian. Kami dari Mitra Dai Indonesia dan khususnya saya, Rizky Haidsul Haq, mohon maaf kalau ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Kurdi, undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Mida penonton setia di kanal YouTube Mida Channel. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz.